Berapa orang? 6 orang. 6 orang ya Pak? 1, 2, 3. Lagi. Oke, dimulai aja ya. Oke, baik. Selamat siang ya rekan-rekan semua. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya. Baik, jadi pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada pertemuan ketiga, yaitu tentang teori penawaran pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Adapun materi ini terkait dengan mata kuliah wajib ya, yang ada pada semester 2. Jadi harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa lulus pada mata kuliah ini, yang nanti juga ada portofolio berupa tugas dan ujian ya, yang meliputi UTS dan UAS. Nah, jadi kalau saya tampilkan materinya itu seperti ini ya, saya sharein dulu. Oke. Nah, jadi teori penawaran ya. Nah, adapun standar kompetensi dari mata kuliah ini yaitu saudara mampu untuk mencapai kompetensi berupa memahami ya konsep dasar penawaran yang meliputi pengertian, jenis-jenis, kurva, dan fungsi penawaran. Adapun tujuan dari pembelajaran juga saudara mampu memahami ya definisi mengenai penawaran ya, definisinya nanti yang terkait dengan pengertian dari berbagai tokoh. Lalu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Lalu juga bagaimana saudara bisa mengilustrasikan tabel dan kurva penawaran ya. Nah, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas permintaan ya, sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang bersedia untuk dijual oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi kalau dalam ekonomi sebutannya adalah supply ya. Nah, penawaran ini ada dua jenis. Ada penawaran secara individu ya, lalu penawaran pasar. Nah, kurva di sini berbeda ya. Kalau penawaran individu itu adalah penawaran yang lebih curam, artinya lebih inelastis, karena konsumen itu produsen memiliki perilaku yang sensitif ya terhadap penawaran suatu barang. Misalkan kalau harga barang itu sedang murah, ya produsen tidak akan menjual barang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau harga barangnya sedang mahal, ya produsen akan menjual barang dagangannya yang sebanyak-banyaknya. Contohnya seperti minyak goreng ya. Ketika pemerintah melepaskan harga eceran tertinggi ya, itu di mana-mana sudah banyak stok minyak goreng. Namun ketika harganya itu murah atau disubsidi, yang terjadi adalah di mana-mana terjadi kelangkaan minyak goreng. Hal ini ya karena adanya hukum penawaran ya, yaitu akibat adanya harga yang semakin meningkat, barang yang dijual juga semakin banyak gitu ya. Nah, hal ini karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pertama adalah harga barang itu sendiri, lalu harga barang substitusi ya. Bagaimana barang tersebut bisa digantikan dengan barang lain ya. Misalkan minyak goreng kelapa sawit ketika mahal, orang akan beralih ke minyak goreng curah ya. Walaupun memang kualitasnya tidak terlalu bagus. Tapi hal ini bisa menurunkan insentif bagi penjual minyak goreng kemasan ya, agar lebih kompetitif ya dalam berjualan. Lalu juga harga input. Input ini adalah faktor produksi. Kalau kita lihat kenapa minyak goreng mahal, apakah dari sektor hulunya atau bahan baku minyak gorengnya, yaitu kelapa sawit, atau dari upah tenaga kerjanya,
atau dari pemasarannya, ya itu adalah input variabel. Lalu ada input tetap. Input tetap ini adalah faktor modal seperti pabriknya, lalu juga peralatan yang digunakan, ya itu adalah input tetap. Lalu teknologi, ya semakin tinggi teknologi maka produksi semakin tinggi ya, atau semakin banyak produk yang dihasilkan. Lalu juga ada sumber bahan baku yang lebih murah ya, tentu saja karena ujung-ujungnya karena adanya teknologi ataupun perkembangan percepatan teknologi. Nah, beberapa faktor ini mendeterminasi atau menentukan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, jadi secara umum sebenarnya penawaran itu banyak ya faktor penentunya. Nah, ini adalah hukum penawaran ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa bila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat dan vice versa ya, kebalikannya. Adapun hukum ini berlaku secara ceteris paribus, artinya faktor-faktor yang lain ya. Yang lain itu apa? Yang ini dianggap tetap ya. Jadi harga input tetap, barang substitusi tetap, teknologi tetap, dan lain-lain tetap ya. Artinya hukum ini berlaku karena adanya ceteris paribus ya, atau faktor lain dianggap konstan. Nah, ini adalah tabel penawaran. Kita bisa lihat ya, ketika harganya 0, maka tidak ada orang yang mau menjual barang tersebut ya, karena tidak ada harganya, otomatis tidak ada penerimaan ataupun tidak ada laba. Semakin tinggi harga per unit, maka barang yang ditawarkan juga semakin banyak ya. Nah, kita lihat di sini Rp3.500 memiliki jumlah maksimum ditetapkan itu 30. Artinya adalah produsen menganggap bahwa menjual barang di angka harga satuan lebih tinggi akan mendatangkan laba lebih banyak. Nah, ini adalah ilustrasi secara kurva, di mana sesuai dengan hukum penawaran, hubungan antara harga dengan barang yang ditawarkan itu berbanding lurus ya, atau searah. Makanya kalau kita lihat kurva, fungsi penawaran itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini masih kurva. Jadi kita lihat nih, ada beberapa kurva penawaran, ada S1. Nah, S1 ini kan harus apa? Vertikal ya, vertikal artinya Q-nya ini sangat terbatas. Dan harganya bisa mahal sekali, bisa murah sekali. Contohnya apa? Misalkan seperti tanah ya. Tanah itu terbatas, makanya harga tanah mahal. Lalu misalkan berlian, lalu juga barang-barang yang memiliki nilai historis seperti lukisan dan patung ya oleh seniman. Nah, S2 di sini horizontal ya, kebalikannya, artinya jumlahnya banyak dan harganya relatif tidak berubah. Nah, ini seperti barang-barang yang kita temui di pasar. Ya. Lalu juga ada S3. Nah, atau supply curve yang ketiga ini artinya barang-barang yang penting seperti kebutuhan primer ya, pangan, sandang, dan papan. Lalu ada kurva penawaran backward binding ya, artinya adalah orang-orang yang sudah bekerja cukup, dia tidak akan menambah jam kerjanya agar lebih produktif ya, karena dia sudah mendapatkan welfare atau tingkat kemakmuran yang sudah cukup. Nah, ini ada pergeseran penawaran. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ini disebabkan karena ada faktor-faktor lain di mana ceteris paribus ini tidak berlaku lagi. Nah, ini adalah fungsi penawaran. A ini adalah konstanta ditambah ya. Nah, ini plus ini artinya adalah hubungan searah antara harga dengan barang yang ditawarkan. B ini adalah kemiringan kurva atau slope. P ini adalah price. Ada beberapa cara untuk menentukan fungsi penawaran. Pertama dengan menggunakan eliminasi. Artinya kita punya dua kuantitas barang berbeda dan dua harga barang berbeda. Lalu kita eliminasi ya. Nah, mungkin syaratnya di sini saudara harus sudah lulus dulu ya mata kuliah tentang matematika bisnis ya. Karena dalam ekonomi mikro itu diperlukan kemampuan aritmatika yang madya ya, atau cukup baik karena memang analisisnya menggunakan kuantitatif. Nah, lalu dieliminasi didapatkan fungsi penawaran yaitu min 100 plus 0,5 P. Nah, di sini selalu positif ya, karena ketika harga barang naik, barang yang ditawarkan juga naik. Lalu juga ada cara yang berikutnya, yaitu bikoordinat. Sama, hasilnya juga akan sama ya dengan cara eliminasi. Nah, lalu ini ada contoh soal ya, misalkan kita punya fungsi penawaran. Oh, sorry, ini ilustrasinya ya.
Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ya, ada ketika harganya 0, maka yang diterapkan minus ya. Artinya minus ini ya tidak ada gitu ya. Kalau harganya gratis tidak 0, ya tidak ada orang yang mau menawarkan. Apabila barangnya 0, maka harganya 200. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mengenai materi ini, apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan mengisi forum ya. Dan nanti minggu depan kita akan melakukan kuis ya tentang teori penawaran. Silakan nanti bisa diakses ya melalui LMS. Dan kurang lebih seperti itu ya. Saya harap sudah paham dan mengerti. Kalau begitu, saya akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Oke, saya akhiri pertemuannya dengan stop.